Dialog kinerja adalah suatu proses komunikasi antara pejabat penilai kinerja dengan pegawai atau PNS untuk mendiskusikan perihal kinerja, apa yang mereka harapkan dari satu sama lain dan seberapa jauh harapan tersebut dapat dipenuhi. Dialog kinerja perlu dilakukan untuk dilakukan pengukuran terhadap hasil kinerja pegawai untuk dibandingkan dengan indikator kinerja individu yang terdapat di SKP. Dialog kinerja juga dapat digunakan sebagai bagian dari proses memberikan koreksi terhadap masalah kinerja yang sedang dihadapi oleh pegawai. Terdapat beberapa manfaat dari dialog kinerja, yaitu memfasilitasi komunikasi dua arah antara pejabat penilai kinerja dengan pegawai, memberikan umpan balik tentang hasil kinerja pegawai, memberikan penghargaan untuk kontribusi positif atas hasil kinerja pegawai, memberikan peluang bagi pegawai untuk memberikan ide baru dan meningkatkan proses kinerja, mendapatkan saran-saran untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Dari penjabaran di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021, dialog kinerja dapat dilakukan pada tahap-tahap berikut. Dialog kinerja saat penyusunan rencana SKP. Dialog kinerja saat membuat matriks pembagian peran dan hasil. Dialog kinerja saat dilakukan pemantauan kinerja. Dialog kinerja saat periode bimbingan kinerja. Dialog kinerja saat terjadi penyesuaian atau perubahan SKP. Mari kita lihat penerapan dialog kinerja saat membuat matriks pembagian peran dan hasil. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, serta memperhatikan rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan unit kerja atau pohon kinerja dan instansi. Saat melakukan dialog kinerja, lakukan pembukaan dengan nada yang positif, sebutkan maksud dari diskusi, dan tekankan perlunya diskusi dua arah untuk pemecahan masalah dan menetapkan rencana pengembangan selanjutnya. Langkah berikutnya adalah membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai matriks pembagian kerja dan hasil. Matriks pembagian peran dan hasil adalah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peran dari setiap anggota tim kerja untuk mendukung pencapaian kinerja tim dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian atau hasil. Saat membuat matriks pembagian kinerja dan hasil, perhatikanlah langkah-langkah berikut. Tuliskan peran koordinator atau ketua tim kerja di baris atas tabel. Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan. Posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh anggota tim? Cantumkan peran pegawai sesuai bahasa pencapaian dan bukan aktivitas. Ingat, produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah rencana kinerja yang akan dituliskan dalam format rencana SKP dan berisikan kesepakatan antara pejabat penilai kinerja dengan pegawai. Saat menutup dialog kinerja, ringkaslah apa yang sudah didiskusikan dan disepakati. Berikan kesempatan kepada pegawai untuk bertanya atau memberikan saran tambahan. Tunjukkanlah penghargaan terhadap partisipasi pegawai. Pastikan setiap pegawai memiliki dokumen matriks pembagian peran dan hasil yang telah disepakati sebagai acuan pelaksanaan rencana kinerja.